Dua warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan mengikuti instruksi deportasi massal Presiden AS Donald Trump. Ya, meski bukan negara dengan warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 terdapat 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun keimigrasian. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Dua warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor. WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan. KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. It's all a government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, oh kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar. Gitu. Gapura Philly, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya. Kalau pintunya diketok, terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat, dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA.